Selamat malam kawan, jumpa lagi di Entrepreneur Muda. Sukses selalu. Dengan modal kecil kita akan mengambil keuntungan besar kawan. Untuk malam ini saya akan membahas masalah psikologi dalam perdagangan yang sangat penting sekali untuk mengambil cuan-cuan di pasar kawan. Ya, kawan. Yang pertama saya tekankan untuk berdagang itu pengusaha atau pelaku perdagangan. Kita mempunyai mindset yang sangat hebat. Kita mindset penting yakin. Udah. Masalah untung rugi, ya udah. Tapi kita dengan trik yang sangat-sangat jitu kawan. Ketika ada peluang, di situ kita masuk. Kita rampok pasar di sana, kita keluar ketika tren itu sudah melemah. Kita rampok di sana kawan. Kita ambil cuannya, kita lari ketika tren itu melemah. Jadi tak ada yang namanya katanya itu perintisan usaha. Gak ada kawan. Kita masuk ketika tren itu kuat-kuatnya, lalu kita pergi ketika tren itu lemah. Itu kawan. Ini biasanya trik-trik ini digunakan untuk pengusaha dengan modal minim. Dia modal nekat kawan. Jadi kita menggunakan the power of kepepet kawan. Kenapa saya bilang the power of kepepet? Karena kepepetnya modal untuk mencari cuan kawan. Ini kawan, saya ceritakan nih ini kawan nih yang saya lakukan sekarang. Ketika kuat-kuatnya tren boba, boneka boba itu terjadi, pasarannya, marketnya itu sangat besar dan kekuatan produksi seluruh pengrajin itu kewalahan. Di situ saya masuk. Karena pasti dengan hukum ekonomi, ketika suplai barang itu kecil dan permintaan pasar itu tinggi, pasti harga itu masih baik kawan. Jadi dalam teori hitungannya, kita taruhlah dalam satu buah boneka boba ini, kita ambil untung 10.000. Das. Kita ambil 10.000. Target kita produksi 10.000 boneka boba. Tapi dengan catatan kawan, kita dengan modal minim bisa mengeksekusi pasar, menyediakan barang. Itu. Saya ajari caranya kawan. Ini cara-cara bandit pengusaha atau perampok pengusaha. Perampok usaha untuk masuk ke pasaran. Ini caranya. Kita taruhlah uang kita itu 1 juta kawan. 1 juta modal kita. 1 juta modal kita kawan. Kita beli kain dulu kawan. Beli kain seharga 300.000, kita belikan kain. Das. Ini kawan. 300.000 kita belikan kain. Das. Yang 100.000 kita buat DP printer. Ini kan printer kawan. Ini di print. Kita buat DP print. Yang 300 kita beli kain, 100.000 kita buat DP print, kita di print. Trash. Itu kawan. Lalu sisanya kita buat ongkos borongan menjahit sama borongan yang ngisi. Lalu ketika barang itu udah jadi, kita pasarkan ke marketnya. Terus
toko kain itu kita DP, kita ambil barang 1 roll. Kita ambil barang, kita print 1 roll itu. 1 roll itu dengan boba 1 galon itu, ukuran 1 galon itu bisa jadi 330 lembar kawan. Nih 330 lembar 1 galon. 1 lembar itu jadi 1 boba. Bayangin 330 lembar kali dengan harga jual sekarang 40.000. Tuh kawan. Kita gunakan kreativitas kita gunakan akal kita gunakan keyakinan kita, eksekusi barang tersebut kawan. Lalu kita tumpahkan ke pasar. Ini kemarin banyak yang nanya, Mas, kenapa Anda segitu gampangnya produk? Kalau produksi saya udah paham, tapi cara penjualnya gimana? Ini kawan, saya simulatorkan sedikit ya. Ini trik saya ya. Ketika boba itu jadi sekitar 100 biji ya kawan. Nah, saya ambil 1 tenaga kerja, saya bayar 80.000 kawan. Saya itu tempatkan di pinggir jalan kawan. Di pinggir jalan saya tempatkan, saya kasih terpal, di atasnya saya tata kawan. Saya jual di sana 50.000. Kalau harga grosir 40.000, kita jual 50.000 di harga ecer. Bukan kita yang jaga kawan, tapi kita itu ambil orang 1 untuk jaga. Itu dengan ketentuan barang itu lagi tren-trennya kawan. Kalau barang lagi gak tren, saya tidak anjurkan untuk jadi pengecer kawan. Kita ambil 1 tenaga kerja, kita taruh di lapangan atau di pinggir jalan. Kalau saya itu sehari bisa laku 30 biji kawan. 30 biji laku, untungnya kan untung dari harga grosir itu 10.000 kawan. Jadi kalau diestimasi dengan harga produksi itu hasilnya 20.000. Sehari laku 30 biji. 20.000 kali 30.000, 30 biji. 20.000 kali 30 biji sekitar 600. 1 setan. Setan itu nyewa apa enggak? Gak usah nyewa. Kita cari toko dikontrakan atau toko tutup, atau pokoknya di depan emperan kita pajang aja. Tuh. Kalau barang itu tren atau trennya kuat, peminatnya banyak, pasti sehari lakunya bisa habis 1 hari tuh kawan. Bisa habis. Nah, ada kok bisa Anda ngomong gitu? Kok bisa? Saya sudah mengeksekusi ini sekitar 10 harian kawan. Saya masang 3 orang. Itu sehari minimal habis 20 biji kawan. Itu kadang habis itu kawan. Itu kawan. Jadi saya ngomong ini dengan data kawan, bukan angan-angan. Dengan data yang saya terapkan sendiri, saya uji coba sendiri di lapangan dan di grosir kawan. Kalau di grosir dengan harga berapa? Kadang saya kasih harga 35.000 dengan pengambilan 100 boba, atau kalau beli lusian saya kasih harga 40.000. Karena saya tahu sekarang lagi tren-trennya. Nanti kalau udah trennya menurun, harga ini ikut turun kawan. Itu kawan. Jadi saya kasih kasih trik. Kalau dengan uang 1 juta pun kita bisa usaha kawan. Kita bisa untuk menjadi pengusaha atau pengrajin atau pelaku pasar kawan. Itu. Kita ambil barang tren, kita eksekusi barang tren tersebut. Kalau tidak bisa grosir, kita ecer. Tuh kawan. Nih kawan. Ini saya tidak sekedar omong kawan ya kawan. Saya ini dengan bukti dan dengan penelitian dan dengan data kawan. Kalau sampai nggak percaya, sini ke rumah saya, ke tempat saya, ayo ikut saya jualan. Kalau Anda berminat, buka di tempat Anda kawan.
buka di tempat Anda. Tiru punya saya, buka di tempat Anda, jadikan lapangan kerja kawan. Karena moto kita itu, sing penting urip iku bermanfaat bagi orang lain. Gitu aja kawan. Ya terima kasih, sukses selalu untuk usaha muda. Saya tekankan gak usah banyak buku kawan. Belajar langsung dari pelakunya kawan yang uji coba di lapangan. Kalau para profesor-profesor itu kawan hanya ngelihat buku dan angan-angan. Karena dia tak tahu pekiknya kehidupan ketika modal kita pas-pasan. Tapi jiwa kita pengusaha gak bisa berkembang. Kita jadi kulik, jadi ini. Kita potensinya jadi pengusaha. Jadilah pengusaha. Jangan takut dengan modal. Ketika Anda tidak modal, datang ke sini kawan. Ayo kita bersama-sama membangun sekaligus mencari sesuatu yang pasti kawan. Yang bermanfaat bagi sekitar kita. Salam pengusaha sukses kawan. Tanpa dibebani dengan modal kawan. Oke kawan, terima kasih. Selamat malam kawan. Semoga ini bisa dijadikan semangat besok pagi kawan. Salam sukses selalu. Pengusaha muda Indonesia bisa bangkit.